Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke ruangan ini. Di sini kami melaksanakan Qiyam Ramadan, salat tarawih 1 juz semalam yang dipimpin oleh Ustaz Wahyu, dan ini adalah malam yang kelima, berarti sudah 4 juz, 5 juz kita membaca Al-Quran, dan kita ingin memetik rangkuman dari juz yang kelima ini. Juz kelima dalam Al-Quran hanya terdiri dari 1 surat, yaitu surat An-Nisa, dari ayat 24 sampai ayat 147. An-Nisa merupakan surat keempat dalam Al-Quran yang secara keseluruhan terdiri dari 176 ayat. Surah An-Nisa termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dari segi bahasa, surat ini dinamakan An-Nisa, yang memiliki arti wanita. Ini surat An-Nisa ini surat terpanjang kedua dalam Al-Quran setelah surat Al-Baqarah. An-Nisa menjadi surat yang paling banyak membahas hal-hal mengenai kewanitaan dibandingkan dengan surat-surat yang lain, sehingga surat An-Nisa sering juga disebut sebagai An-Nisa Al-Kubra. Penamaan ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan surat lain yang juga memaparkan soal wanita dalam ayat-ayatnya, seperti surat Talaq yang disebut sebagai An-Nisa As-Sugra. Sebagai surat-surat yang diturunkan di Madinah, surat An-Nisa mengandung banyak peraturan hidup dan banyak undang-undang. Mengutip perempuan dalam pasungan bias, laki-laki dalam penafsiran oleh Nurjannah Ismail. Surat ini banyak membahas tentang pembagian warisan, tentang hukum nikah, tentang wanita yang haram dinikahi, hingga apa kewajiban pria terhadap wanita, serta sebaliknya. Selain itu, para pemirsa, surah An-Nisa juga membahas mengenai syirik akibat kekafiran pada hari kiamat, membahas urusan anak yatim, larangan memakan harta mereka secara batil, dan urusan poligami, lebih dari 1 sampai 4 istri. Dalam surah An-Nisa juga terkandung arti pentingnya kesucian lahir dan kesucian batin dalam salat. Dalam surah ini juga dibahas hukum membunuh orang Islam, beberapa kisah Muslim pada perang Uhud, hingga masalah hukum masyarakat. Para pemirsa yang berbahagia, juz 5 pada Al-Quran dibuka dengan surat An-Nisa ayat 24 yang membahas tentang siapa saja
wanita yang haram dan yang boleh dinikahi kaum pria. Ini ayat tersebut, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Dalam kurung, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai suatu ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Allah Maha bijaksana. Pemirsa yang berbahagia, sementara itu juz 5 ditutup dengan surat An-Nisa ayat 147. Artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Allah Maha mengetahui. Dalam ayat tersebut, Allah memberi jaminan berupa suatu pertanyaan, apakah Allah akan bertindak mengazab kamu jika kamu masih bersyukur dan beriman? Jaminan tersebut maksudnya Allah tidak akan mengazab hamba-Nya jika mereka bersyukur dan beriman, sebab Allah menyambut mereka, Allah menyambut segala amalan yang baik dan mengetahui segala niat yang ikhlas. Nah, sebagai kesimpulan, surat An-Nisa memberi berbagai ajaran dan pedoman bagi umat Islam. Beberapa kesimpulannya antara lain: 1. Pentingnya menjaga keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menegakkan hukum dan pembagian warisan. Yang kedua, tuntutan untuk memperjuangkan kebenaran dan menolak kemunafikan serta penyelewengan. Yang ketiga, perlunya menjaga hubungan yang baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, serta berlaku adil terhadap semua orang. 4. Penegasan terhadap pentingnya menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, menghindarkan penyimpangan dari ajaran agama. 5. Penjelasan mengenai hukum pernikahan, mengenai hukum warisan, mengenai perwalian, dan tentang anak yatim dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, keseluruhan surat ini menggarisbawahi pentingnya menjalani kehidupan yang berdasarkan ajaran Islam dengan menjaga keadilan, menghindari kemunafikan, memperjuangkan kebenaran, serta kemaslahatan untuk bersama. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.